Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anggota TRAH Bapak Haji Komaruzaman yang saya hormati, perkenankanlah pada sore ini sebelum masuk buka puasa, saya menyampaikan kultum tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, memasukkan sesuatu ke dalam 1-5 lubang. A. Mulut. Hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut ini ada 4 hukum, yaitu 1. Membatalkan, yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang puasa. Jadi yang menjadikannya batal adalah karena menelan dengan sengaja. Maka dari itu, jika ada orang memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Asalkan tidak ditelan masalah ludah. Di dalam masalah ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah ludah. Ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa kita dengan syarat ludah kita sendiri tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Ludah masih berada di tempatnya atau mulut. Maka di saat syarat-syarat di atas terpenuhi, maka jika ludah itu ditelan, tidak membatalkan puasa. Bahkan jika seandainya ada orang yang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri, dan setelah terkumpul lalu ditelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi menelan ludah akan membatalkan puasa jika salah satu syarat di atas ada yang tidak terpenuhi. Seperti karena dia menelan ludahnya orang lain, atau menelan ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu seperti permen, es krim, atau makanan yang masih tersisa di dalam mulut kita, atau menelan ludah yang sudah dikeluarkan dari mulutnya, lalu diminum. Maka itu semua membatalkan puasa.
Masalah sisa makanan di dalam mulut. Sisa makanan di mulut, maka ada dua macam. Jika sisa makanan di mulut kemudian bercampur dengan ludah, dengan sendirinya, dan susah untuk dipisahkan, maka jika ditelan membatalkan puasa. Misalnya, orang yang sahur, lalu tidur, dan tidak sempat kumur atau sikat gigi, lalu menduga di dalam mulutnya ada sisa-sisa makanan. Maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah, maka hal itu tidak membatalkan puasa jika ditelan. Jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan dari ludah, lalu bercampur dengan ludah, dan bercampurnya karena dikunyah dengan sengaja atau digerak-gerakkan agar bercampur, kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Seperti sisa makanan dalam bentuk nasi atau biji-bijian yang bisa dibuang, akan tetapi justru dikunyah lalu ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Makruh. Dilarang akan tetapi tidak dosa jika dilanggar. Dihukum makruh jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, hanya untuk main-main saja. Contohnya, ketika ada seseorang yang sedang berpuasa, kemudian dia dengan sengaja memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya tanpa menelannya, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa. Dan jika tiba-tiba tanpa disengaja permen yang ada di dalam mulutnya tertelan, maka batal. Karena itu menelan dengan tidak sengaja yang disebabkan sesuatu yang tidak dianjurkan, yaitu telah bermain-main dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Mubah. Boleh dilakukan dan tidak dilarang. Dihukum mubah yaitu ketika seorang juru masak mencicipi masakannya dengan niat untuk membenahi rasa. Maka di samping hal itu tidak membatalkan puasa. Hal yang demikian itu juga bukan pekerjaan yang makruh. Akan tetapi hal itu boleh-boleh saja. Dalam hal ini bukan hanya juru masak saja yang diperkenankan, akan tetapi juga siapapun yang lagi memasak, akan tetapi dengan catatan tidak boleh ditelan. Sunnah. Dianjurkan dan ada pahalanya. Dihukum sunnah yaitu ketika kita berkumur-kumur di dalam berwudu, maka di saat itu di samping tidak membatalkan puasa, berkumur dalam wudu tetap disunahkan biarpun dalam keadaan puasa. Dengan catatan tidak boleh ditelan. Bahkan jika tertelan, sekalipun tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dengan catatan, ia berkumur-kumur dengan cara yang wajar saja dan tidak berlebihan.
Memasukkan sesuatu ke lubang hidung membatalkan puasa. Adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas atau tersengat. Maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan ke tempat tersebut akan membatalkan puasa, yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Adapun hidung bagian bawah yang lubangnya biasa dijangkau jemari saat membuang kotoran hidung, jika kita memasukkan sesuatu ke bagian tersebut, hal itu tidak membatalkan puasa. Asal tidak sampai ke bagian atas seperti yang telah kami jelaskan. Telinga menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Yang dimaksud telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking saat kita membersihkan telinga. Jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking kita, hal itu tidak membatalkan puasa. Baik yang kita masukkan itu adalah jari tangan kita atau orang lain. Akan tetapi, kalau kita memasukkan sesuatu melebihi dari bagian yang dijangkau jemari kita, seperti korek kuping atau air, maka hal itu akan membatalkan puasa. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Dan ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i. Bahkan memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan. Akan tetapi lebih baik dan lebih aman jika tetap mengikuti pendapat kebanyakan para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dalam menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini baru sebagian kecil dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berhubung waktu sudah melebihi batas, saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.